Hati-hati kalau Anda hari ini memiliki orang-orang terdekat, apakah kamu mau calon partner bisnis, teman, saudara, atau calon pasangan hidup, mau dekat dengan Anda, tapi mereka punya ciri-ciri dan pertanda seperti ini. Mereka tidak layak dijadikan partner bisnis, tidak layak dijadikan partner hidup, karena mereka punya tanda-tanda yang sangat tidak bisa dipercaya. Nah, video kali ini saya persembahkan untuk Anda, agar Anda lebih waspada dengan orang-orang yang punya ciri-ciri seperti ini. Siapakah orang itu? Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30, channel yang konsisten selalu berbagi tips pengembangan diri, tips-tips agar Anda terus berkembang, maju, tips-tips finansial, tips-tips bisnis, dan supaya Anda menjadi level up. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali bercerita soal 8 orang yang harus diwaspadai, karena orang-orang ini tidak bisa dipercayai. Yang pertama adalah orang yang kata-katanya selalu berbeda dengan tindakannya. Jadi hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong B, besok ngomong C. Ini bukan orang pandai. Ini orang yang pandai bersilat lidah, tapi nggak komitmen dengan kata-katanya. Seringkali kata-kata dan tindakannya berbeda. Ngomong hari ini, bicara hari ini saya mau konsisten jam 7, tapi besok cari alasan datangnya jam 8. Hari ini datang mau bawa 2 orang, besoknya ternyata alasannya ibunya sakit. Ada aja alasan. Sehingga kata-katanya sama tindakannya itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang bisa dipercaya adalah, saya selalu bilang, do what you say and say what you do. Lakukan yang Anda katakan dan katakan apa yang Anda lakukan. Walk the talk. Kalau Anda nggak bisa ngomong ya jangan janji. Kalau Anda janji ya lakukan. Ini orang yang sangat komitmen dan bisa ditebus dengan kata-katanya. Misalkan teman selalu ingin melihatmu sukses, tapi kenyataannya dia menjatuhkanmu di depan orang lain. Hati-hati dengan orang seperti ini. Yang kedua, si pengguna humor untuk merendahkan. Anda sadar atau tidak, kadang orang itu terkesannya itu humor, terkesannya itu meledek, terkesannya itu lucu. Tapi humor itu kan boleh, tapi tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Kadang ada kata-kata humor tapi sifatnya itu malah merendahkan orang lain. Si pengguna humor yang merendahkan dengan dalih bercanda, tapi mereka sebenarnya ingin menghina dan merendahkanmu di depan orang banyak. Nah, orang seperti ini tuh sungguh sangat tidak terpuji. Orang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari dia cuma ingin terlihat lebih hebat daripada orang lain, termasuk lebih hebat dari diri Anda. Dia tidak perlu hari ini merasa lebih hebat dengan cara merendahkanmu, tapi dia bisa terlibat lebih hebat dengan cara mengangkat dan meninggikan derajat orang lain. Jadi kelemahanmu di depan banyak orang membuatmu merasa tidak nyaman. Itu hati-hati. Orang seperti ini tuh harus wajib diwaspadai. 3, orang yang membuatmu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Orang seperti ini terkesan selalu membuat Anda merasa tertekan, tidak nyaman, dan takut berekspresi. Dia selalu menekan, mendoktrin kamu, dan tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Ini bisa jadi tanda manipulator yang ingin mengendalikan dirimu. Misalkan pasangan yang selalu mengkritik penampilan atau pilihanmu hingga kamu kehilangan kepercayaan diri. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengangkat, tidak pernah memuji, tidak pernah memberikan penghargaan setulus-tulusnya atas hasil usaha orang lain. Tapi justru orang seperti ini mencari kesalahanmu. Boleh dikatakan Anda ini orang-orang seperti ini suka mencari kesalahan orang lain. Hal sekecil apapun kesalahan Anda lakukan, Anda bisa ditemukan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat tidak bisa. Kalau bisa dia malah manipulatif. Orang seperti ini tuh sangat tidak bisa dipercaya. Hati-hati ya, kalau di sekitar Anda punya orang-orang seperti ini. Yang keempat adalah orang yang pura-pura mendukung tapi sebenarnya mensabotase. Dia itu manis mulut di depan. Dia itu di depan Anda, siapa? Mari Bu, apa yang bisa kami lakukan Bu? Apa yang nggak bisa kami? Mulutnya manis sekali. Kami siap lakukan, bahkan kami kalau perlu Bu,
potong leher kami kalau kami tidak bisa. Kata-katanya semakin menjulang tinggi, itu harus semakin kita waspadai. Karena orang-orang seperti ini itu penuh dengan manipulatif. Mereka tampak seperti di pihakmu, tapi sebenarnya mereka sedang menyiapkan strategi menghancurkanmu dan menghambat kemajuanmu dengan cara yang halus. Kolega yang memberikan saran menyesatkanmu agar proyekmu gagal. Tapi justru dia adalah teman makan teman, jeruk makan jeruk. Dia orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang harus hati-hati. Ketika dia menceritakan kejelekan orang lain, sebetulnya hari ini tuh dia tuh sebenarnya mulutnya ember banget gitu. Jadi ketika dia menceritakan kejelekan orang lain, sebetulnya dia juga sedang menceritakan kejelekanmu di hadapan orang lain. Orang-orang seperti ini tuh orang yang sangat berbahaya. Kelima, orang yang tidak menghargai perasaan dan batasanmu. Mereka mengabaikan perasaanmu dan melanggar batasan yang kamu tetapkan. Sadar nggak sadar, mungkin kamu bestie sama dia, kamu mungkin best friend, tapi ini teman yang very toxic, teman yang nggak bisa menjadi partner bisnis, teman yang nggak bisa menjadi teman seumur hidup, teman yang suka terus-menerus memaksamu melakukan hal tidak kamu suka meskipun kamu sudah menolak. Ayolah, temenin akulah ke sini sekali ini aja. Oke, Anda temanin sekali, terus kamu di situ menjadi orang diam tabel, tapi kamu cuman menemani kesenangannya dia. Terus kamu di situ nggak ngapa-ngapain, ditinggalkan demi egoismenya, suruh nemenin dia. Besok gitu lagi, ya males dong. Nah, teman seperti ini wajib kita waspadai. Tapi kita tidak sadar kalau orang-orang seperti ini itu sudah sangat mengganggu perasaan kita. Yang keenam, orang yang sering berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Kejujuran adalah pondasi kepercayaan. Jika seseorang kerap berbohong atau menutup-nutupi sesuatu darimu, itu tanda bahaya yang sangat besar. Misalnya pasangannya selalu memberikan alasan tidak masuk akal saat kamu bertanya tentang kegiatannya. Jadi contoh misalkan kamu appointment hari ini. Hal yang paling penting adalah janji. Ketika janji itu hal kecil tapi kamu tidak bisa melaksanakan, maka kamu hari ini nggak usah janji yang besar. Janji waktu aja sering terlambat, maka kamu hari ini jangan harap kamu itu punya janji deal bisnis yang dalam jumlah yang besar. Dan terutama urusan uang. Ketika Anda hari ini nggak bisa transfer tepat waktu seperti dia katakan, jangan harap kamu hari ini tuh bisa mendapatkan komitmen untuk hal yang lebih besar. Nah, orang yang suka berbohong dan menyembunyikan kebenaran, kemungkinan besok-besok ke depannya orang ini sangat tidak bisa dipercaya. Manipulatif. Ketujuh, orang yang suka membicarakan orang lain di belakang. Tadi saya sudah bahas. Orang yang suka gosip di belakang, hati-hati karena kamu adalah calon korban berikutnya. Saya sering berbicara. Jangan pernah mau diajak gosip orang di belakang. Oh ya gitu ya, orang ini gini ya, orang ini. Besok kamu yang akan dibicarakan di belakang. Ingat, itu selalu pesan saya. Jadi jangan pernah bicarakan orang ini di belakang. Karena bisa jadi, pasti kamu adalah korban berikutnya. Rekan yang selalu membawa gosip tentang teman kerja lainnya, teman terdekatnya, itu bisa jadi kamu orang berikutnya. Ingat, orang ini wajib diwaspadai. Dan yang 8, orang yang selalu memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Dia jarang mau berkorban, jarang mau memberi, tapi dia oportunis. Apa yang bisa dilihat dari peluang itu? Mereka hanya datang saat butuh bantuan dan menghilang ketika kamu membutuhkan mereka. Waktu dia butuh bantuan, mulutnya manis sekali. Biasanya, bolehkah pinjam 100? Asal silaturahmi tidak putus. Itu kan sebuah kata-kata sindiran. Nah, orang-orang seperti ini tuh sangat tidak bisa dipercaya. Dia jemput tidak tepat waktu. Kalaupun dia tiba-tiba dibutuhkan, dia menghilang. Orang nggak bisa dipercaya. Misalkan kenalan hanya menghubungimu saat butuh pinjaman uang atau butuh lainnya. Tapi ketika dia ada kesulitan, ketika dia ada masalah, dia tidak pernah hadir. Nah, orang-orang seperti ini tuh sangat berbahaya. So, kesimpulannya apa? Ada 3 poin yang harus Anda camkan. Pertama, kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Orang tua saya selalu berbicara, business is all about trust. If you no trust, don't doing business. It's nonsense. Ya, jadi trust itu yang nomor 1. Kedua, dengan mengenali tanda di atas, kamu bisa lebih bijak dalam membangun hubungan dan investasi pertemanan. Kalau tidak, Anda hari ini invest membuang waktu di orang yang salah. Dan yang ketiga, pilihlah orang yang benar-benar mendukung, mensupport, menghargaimu apa adanya. Sekalipun orang ini jangan dilihat dari status sosialnya. Sekalipun orang ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi dia punya integritas, dia punya value yang luar biasa. Bisa jadi orang ini akan mengangkat derajatmu suatu hari. Maka hari ini sahabat SP30, pesan saya, waspadalah dengan orang-orang yang punya 8 ciri-ciri tersebut. Karena 8 ciri-ciri ini kecil, tetapi seringkali menggigit kamu di belakang. Daripada kamu menyesal belakangan, lebih baik you and me now and. Demikian sahabat SP30, jangan lupa like-nya. Semoga video ini bermanfaat. Share kepada teman-teman Anda yang saat ini sedang dilema dan sedang terlena oleh teman-teman dan calon partner yang berbahaya.
Sukses untuk Anda, and salam hebat luar biasa.